Aji memegang kedua tangan Putri lagi. Dengerin aku cintanya sama kamu dan akan begitu selamanya. Dia bukan tipe aku, jadi aku gak mungkin suka dia. Kamu jangan cemburu dan mikir aneh-aneh ya, ucap Aji meyakinkan. Putri langsung tersenyum mendengarnya. Memang kalau dengan Aji dia tidak bisa marah lama. Putri langsung memeluk Aji. Jangan bikin aku cemburu lagi ya, ucap Putri mulai manja lagi ke Aji. Iya, ucap Aji. Mereka lupa dengan sepasang mata yang menyaksikan mereka dari tadi. Dinda yang melihat itu tanpa sadar menitihkan air matanya. Air mata terus mengalir lewat mata cantiknya melewati pipinya. Kenapa harus aku terus yang menanggung sakit hati? Dari tadi pagi rasanya udah gak tahan sama rasa sakit yang ada di hati ini, batin Dinda. Putri melepas pelukannya dan bertanya ke Aji, kalau kamu cinta aku, kamu pilih antara aku atau dia? Tanya Putri. Aji terdiam sejenak untuk berpikir, gimana ini, aku harus pilih siapa? Akan ada satu hati yang terluka kalau aku memilih, tapi aku gak bisa pilih mereka berdua, batin Aji. Kok pakai mikir, ucap Putri membuyarkan lamunan Aji. Kamu, ucap Aji singkat. Dinda yang mendengar itu kembali meneteskan air mata. Aku ini istri Kak Aji, tapi kenapa aku yang harus selalu mengalah? Kenapa Kak Putri terus yang selalu dapat perlakuan yang khusus? Apakah Aji lupa atau enggak nganggep aku istrinya? Apa setak terlihat itukah aku? Batin Dinda. Putri pun menghampiri Dinda yang sedari tadi mematung di dekat mobil. Kamu dengar nggak tadi yang dibilang pacar aku? Dia lebih milih aku. Jadi sekarang kamu jangan deket-deket sama dia, ucap Putri sinis. Awas, minggir, lanjut Putri yang menyuruh Dinda minggir karena menghalangi pintu mobil. Aji yang melihat itu tak tega dengan Dinda dan berencana untuk menjemput Dinda lagi setelah mengantar Putri. Dia mengirimi Dinda pesan, tunggu di sini dulu, aku akan cepat balik buat jemput kamu, ucap Aji. Dinda yang mendengar ponselnya berbunyi langsung mengeceknya. Dia membaca pesan itu dan membalasnya. Gak usah, balas Dinda. Dinda langsung berlari keluar dari sekolah. Aji ingin mengejarnya tapi tak bisa. Nanti Putri merajuk lagi. Aji segera masuk ke mobil dan keluar gerbang sekolah. Aji melihat Dinda yang berjalan sendiri dengan mata yang menitikkan air mata tanpa henti. Hatinya serasa teriris melihat pemandangan itu. Ngapain dia nangis terus? Harusnya kan aku yang nangis, bukan dia. Dia kan perebut pacar orang, ucap Putri yang melihat Dinda menangis. Belum sampai 2 meter dari jarak Dinda berjalan tadi, Aji hanya memikirkan Dinda. Aku ini suami yang gak tanggung jawab, lebih milih pacar dan malah nyakitin hati istri aku sendiri, batin Aji. Saat sedang melamunkan Dinda, tanpa sadar ada motor yang dia tabrak. Ya ampun Aji, fokus dong nyetirnya, nabrak orang itu, ucap Putri khawatir dan menyadarkan Aji dari lamunannya. Hah? Kamu tunggu di dalam mobil biar aku keluar, ucap Aji langsung mengecek orang yang tertabrak itu. Bapak nggak apa-apa? Tanya Aji kepada pria parubaya yang tengah memegang tangannya yang lecet. Nggak apa-apa gimana? Sampai lecet gini kamu masih nanya, marah bapak itu. Anak muda zaman sekarang suka nggak tahu aturan kalau berkendara, main tabrak orang seenaknya, tambah bapak itu. Maaf pak, saya nggak sengaja. Kalau bapak mau, saya bisa mengganti uang untuk ke dokter, ucap Aji mencoba bernegosiasi. Anak muda kayak kamu mana ada uang, hati-hati lain kali kalau nyetir, ucap bapak itu pergi. Aji pun langsung menonjok kap mobilnya. Gak bisa gini terus, bakal ada yang terluka lagi kalau gini terus, batin Aji.
Dia langsung berjalan ke kursi penumpang tempat Putri duduk. Dia langsung membuka pintu mobil dan menarik tangan Putri keluar. "Kamu naik taksi aja, aku nggak bisa antar kamu," ucap Aji. "Tapi," ucap Putri. Dia langsung naik mobil dan putar balik menyusul Dinda. "Aji!" teriak Putri yang diturunin di jalan. Tanpa alasan yang jelas, "Aku harus nganter Dinda. Aku nggak bisa biarin dia sendirian pulang. Aku bakal ngerasa bersalah kalau sampai hal buruk terjadi ke dia," batin Aji. Tak lama, dia melihat Dinda masih berjalan di trotoar. Dengan cepat, dia segera menghentikan mobilnya. Dia langsung menyeberang jalan untuk menghampiri Dinda. "Kamu kenapa nggak naik taksi malah jalan gini sih? Kapan sampainya kalau gini?" ucap Aji memegang tangan Dinda. Dinda yang dari tadi melamun kaget saat ada seseorang yang memegang tangannya. "Kak Aji, kok kakak di sini?" "Kak Putri gimana?" tanya Dinda kaget. "Nanti aku jelasin di mobil. Sekarang masuk mobil dulu yuk," ucap Aji lembut. Mereka menyeberang jalan bersama. Aji langsung melajukan mobilnya pulang. Di perjalanan, Dinda masih bingung. "Kak Aji udah nganter Kak Putri sampai rumahnya?" "Kok cepet banget?" tanya Dinda. "Aku nggak jadi nganter dia," ucap Aji. "Kenapa? Nanti kalau Kak Aji pilih nganter aku, Kak Putri makin marah loh," ucap Dinda. "Aku nggak bisa ninggalin kamu sendiri di jalan," ucap Aji. "Nanti Kak Putri marah lagi sama Kak Aji kalau milih Dinda," ucap Dinda. "Kamu nggak usah pikirin, itu nanti biar aku yang urus," ucap Aji meyakinkan. Dinda pun jadi tenang mendengar perkataan Aji itu. Di sisi lain, Putri sudah berada di dalam taksi. "Awas aja kamu Aji, kalau kamu lebih milih dia, kamu bakal kehilangan aku," gumam Putri. "Kamu tadi di jalan nggak ada yang gangguin kan?" tanya Aji khawatir. "Nggak ada, cuma tadi kayak ada yang ngikutin gitu sebelum kakak datang," ucap Dinda. "Untung aja aku cepet datang ya, kalau telat bakal terjadi apa-apa sama kamu," ucap Aji. Kak Aji ini sebenarnya milih siapa sih? Aku apa Kak Putri? Saat sama Kak Putri yang dipikirin aku, saat sama aku yang dipikirin Kak Putri, batin Dinda. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.